Aspal na kayo butang blinyo na. Nandito sini independen di aspal tuh aku udah gede-gede. Nah, dalamnya kayak apa nah? Ini di atas tugu ini nih, jadi berjajaknya di atas tugu nah. Ini udah tugu. Amat ke bawah di dalam parak. Gardu aja sampai parak nah. Kantor DPR. Yang di bawah itu. Bencana mengintai, pembangunan IKN terancam gagal. Banjir merendam di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN, Kecamatan Sepaku, tepatnya Kelurahan Pemaluan. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah PPU Marjani mengatakan BMKG telah memberikan peringatan dini bahwa akan terjadi hujan sedang ke lebat dan angin kencang. Akibat banjir tersebut sebanyak 4 RT di kelurahan tersebut terdampak. Sementara itu, kondisi terkini per pukul 08.20 WITA secara keseluruhan banjir cenderung perlahan turun. Berbagai pihak seperti Lurah Pemaluan, Aparat Kelurahan Pemaluan, Ketua RT Babinsa, dan Babin Kamtibnas terus melakukan penanganan serta memberikan imbauan kepada korban terdampak. Kami juga terus melakukan pemantauan kondisi update kejadian banjir di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku dengan aparat dan petugas terkait di wilayah masing-masing, ucapnya. Banjir merendam belasan rumah di Desa Karangcinawi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sementara 11 desa di Kecamatan Kembang Janggut yang terdampak banjir, bahkan 2 hari lalu di wilayah hulu Kecamatan Kembang Janggut, air mencapai 2 meter. Ini sudah 3 hari terparah sih, hari ini desa Klegat, ujar Camat Kembang Janggut Teguh. Ia menerangkan akibat banjir tersebut sebanyak 2.373 kepala keluarga atau sebanyak 9.376 jiwa menjadi korban banjir. Sekitar 2.065 rumah di Kembang Janggut kemarin kan ditabang. Ini turun lagi banjirnya ke Kembang Janggut. Nanti ke Kecamatan Kenohan lagi banjirnya, jelasnya. Camat menambahkan untuk aktivitas masyarakat sementara ini terhambat. Ada kegiatan belajar mengajar di SMA N1 Kembang Janggut terkendala karena sekolahnya terendam banjir. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak dan over budget. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Suryadi Jaya Purnama menilai beberapa proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak dan over budget. Hal itu dapat terlihat dari pembahasan soal substansi RUU IKN yang dilakukan melalui tim perumus dan tim sinkronisasi, bukan pada tahapan panitia kerja. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, mengabaikan studi kelayakan. Hal ini dapat terlihat dari proyek-proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, Pelabuhan Patimban, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, yang semua masalahnya tak lepas dari minimnya studi kelayakan. Urai Suryadi dalam keterangan tertulis yang diterima parlementari. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menambahkan sampai saat ini tidak pernah ada penjelasan hasil studi kelayakan sebagai argumentasi terpilihnya Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara baru. Bahkan dalam naskah akademik RUU IKN pun tidak ada, padahal pemerintah sudah menunjuk lembaga konsultan asing McKinsey sebagai pemenang lelang studi kelayakan teknis calon lokasi ibu kota negara dengan nilai pagu 25 miliar dari APBN tahun 2019. Bahkan rencana Indo IKN juga tidak akan dibahas sejak awal karena kami akan diatur dengan peraturan presiden, terang anggota Komisi 5 DPR RI itu.
Di sisi lain, mencermati postur anggaran IKN yang mencapai 466 triliun, dengan komposisi 19% berasal dari APBN, 54% melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan 24% berasal dari investasi swasta. Maka seharusnya studi kelayakan menjadi sangat penting karena salah satu kunci kesuksesan KPBU dan investasi swasta dalam studi kelayakan yang bankable. Kedua adalah perubahan kebijakan pemerintah. Bappenas sudah menyatakan pembangunan IKN membutuhkan 15-20 tahun, atau artinya minimal 3 kali pemilu, urainya. Karena itu ia mempertanyakan apakah mungkin adanya jaminan dalam kurun waktu tersebut tidak akan ada perubahan kebijakan pemerintah sehingga memberikan kepastian investasi bagi swasta. Contohnya LRT Palembang dengan biaya 12,5 triliun menjadi mubazir karena perubahan kebijakan. Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur dilanda banjir pada Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kali ini banjir merendam di kawasan ibu kota negara, Kecamatan Sepaku, tepatnya Kelurahan Pemaluan. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah PPU Marjani mengatakan BMKG telah memberikan peringatan dini bahwa akan terjadi hujan sedang ke lebat dan angin kencang pada Kamis 13 Januari kemarin. Kemudian terjadi hujan di wilayah Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku pada Kamis sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Berlangsung hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, hal itulah yang mengakibatkan air sungai meluap dan berdampak pada naiknya tinggi muka air pada halaman dan rumah warga yang berada di wilayah rendah dan dekat pinggiran aliran sungai, ujar Marjani. Marjani mengatakan kondisi tersebut juga diperparah dengan aktivitas perusahaan yang sedang panen atau penebangan hutan tanaman industri. Akibat banjir tersebut, sebanyak 4 RT di kelurahan tersebut terdampak, sementara itu kondisi terkini per pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah, secara keseluruhan banjir cenderung perlahan turun. Berbagai pihak seperti Lurah Pemaluan, aparat Kelurahan Pemaluan, Ketua RT, Babinsa, dan Babin Kamtibnas terus melakukan penanganan serta memberikan imbauan kepada korban terdampak. Kami juga terus melakukan pemantauan kondisi update kejadian banjir di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku dengan aparat dan petugas terkait di wilayah masing-masing, ucapnya. Banjir merendam belasan rumah di Desa Karangjinawi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kaltim pada Rabu sampai hari Jumat sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah hingga 5 waktu Indonesia Tengah. Banjir terjadi akibat terjadi hujan yang cukup lama pada Selasa hingga Rabu yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga 1 waktu Indonesia Tengah. Hujan pada waktu itu cukup lebat disertai dengan angin yang cukup kencang. Hujan tadi malam mengakibatkan air sungai meluap dan terendahnya jalan antar RT. Saat ini air di beberapa titik tinggi mata air telah turun perlahan dan sebagian masih cenderung naik di Desa Karangjinawi, kata PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Marjani pada Rabu. Akibatnya ada 7 RT di Desa Karangjinawi terdampak banjir. Dari 7 RT tersebut sedikitnya terdapat 17 rumah warga terdampak banjir hingga masuk ke dalam rumah warga. Sementara kondisi update terkini per pukul 14 waktu Indonesia Tengah, melalui data dari BPBD, BPU mengatakan bahwa sebagian besar titik banjir yakni TMA mengalami penurunan sangat lambat terutama di RT 2, RT 3, RT 4. Dikarenakan kondisi pasang surut air laut berada pada kondisi tetap dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah.